Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gan dan Sista semua. Gimana nih kabarnya? By the way, udah nggak sabar ya buat nonton video Mimin yang selanjutnya. Di situasi pandemi ini, emang enaknya diem rebahan di rumah sambil scroll medsos dan nonton YouTube. Apalagi nonton channel N8 Film. Hehe. Film yang selanjutnya Mimin bahas ini diperankan oleh Chris Pratt sebagai Dan Forrester, seorang tentara yang menjadi harapan manusia di masa depan. Yvonne Strahovski sebagai Muri, anak dari Dan Forrester versi masa depan, dan banyak lagi. Film keluaran Amazon Prime ini memiliki rating IMDb 6,6 yang berjudul The Tomorrow War. Oke deh, bagi kalian yang lagi masak, beresin dulu masaknya. Buat yang lagi kerja, beresin dulu kerjanya. Buat yang lagi tidur, terusin aja tidurnya, karena kenyataan tidak seindah mimpi. Gak pakai lama, langsung aja. Gaspol mang. I live inside my own world of make-believe. Diawali dengan scene di mana Den jatuh dari langit di dunia yang kondisinya sudah hancur bersama orang-orang yang lain. Lalu cerita flashback ke 28 tahun sebelumnya, tepatnya pada bulan Desember tahun 2022. Den yang sibuk nelpon mengenai lamaran pekerjaan yang ia dambakan sampai rela melewatkan perayaan Natal sambil nonton pertandingan Piala Dunia bersama keluarga dan tetangganya. Namun ketika baru keluar rumah, ia mendapat jawaban pahit. Lamaran kerjanya ditolak. Membuatnya kesal hingga menendang tong sampah. Lalu ia kembali lagi ke rumah menonton Piala Dunia di samping anaknya yang bernama Muri. Saat pertandingan memanas, tetangga yang lain ikut memperhatikan. Namun saat itulah tiba-tiba hal aneh terjadi. Dari tengah lapang tiba-tiba keluar cahaya aneh yang mengeluarkan pasukan bersenjata. Lalu seorang wanita yang merupakan pimpinan pasukan menenangkan keadaan. Ia lalu menyampaikan pesan kepada dunia. Kami adalah kalian 30 tahun di masa depan. Kami sedang berperang bukan dengan manusia. Kami diambang kekalahan. 11 bulan ke depan manusia di muka bumi akan musnah. Kecuali kalian membantu kami. Kami butuh kalian bertempur bersama kami agar bisa memenangi perang ini. Scene lalu berganti ke saluran TV setahun kemudian, yang memberitakan kondisi dunia setelah kejadian saat Piala Dunia. Fasilitas teleportasi dibangun di mana-mana untuk mengirim militer ke masa depan memerangi landak putih. Namun dari teleportasi pertama hanya sedikit yang selamat. Oleh karena itu, pemimpin di seluruh dunia sepakat untuk merekrut warga sipil. Tingkat kemungkinan hidup dari rekrutan hanya 20%, sehingga hal ini memicu protes dan demo di mana-mana. Den terbangun mendengar tangisan Muri akibat mimpi buruk. Den menenangkannya dengan memberikannya pertanyaan-pertanyaan ilmiah, karena Muri menyukai sains. Keesokannya Den mengajar di sekolah SMA yang murid-muridnya sangat tidak bersemangat. Untuk menambah semangat, Den menanyakan apa yang bisa membuat mereka semangat. Tapi tetap tidak ada yang mau menjawab kecuali satu anak bernama Martin. Den tidak menganggapnya karena anak ini selalu membahas hal yang sama hingga satu kelas hafal, yaitu tentang Gunung Purba. Anak-anak ini pesimis dengan apa yang mereka lakukan tidak akan ada gunanya, karena semua tahu gambaran baru tentang kekalahan manusia di masa depan. Walau begitu, Den memberi pesan mendalam pada mereka. Saat ini ada sesuatu yang sangat dibutuhkan dunia, para ilmuwan. Kita jangan berhenti berinovasi. Itu cara kita memecahkan masalah. Tiba-tiba HP-nya mendapat pesan harus segera melapor ke kantor Maps untuk mengkonfirmasi status rekrutan. Di dalam ia diinterogasi tentang identitas dirinya. Ia lalu disuruh lepas baju dan duduk di kursi. Ia diberitahu, jika dirinya gugur dalam misi ini, maka keluarganya akan mendapat tunjangan 1 juta dolar. Lalu tangannya dimasukkan ke dalam alat. Alat itu membaca tentang dirinya di masa depan. Tertera status militer aktif 2 dan sertifikat kematiannya di negara bagian Georgia. Petugas memberitahu waktu kematiannya pada tanggal 13 Oktober 2030.
Dengan alat itu juga kemudian tangan Dan dipasangkan suatu alat yang membantunya ke dan dari perang masa depan, yang sinkron dengan ciri biologisnya, hanya dapat dilepas setelah penugasan. Dan dengan alat itu juga dirinya bisa dilacak di seluruh penjuru bumi. Istri Dan yang bekerja sebagai psikiater dari para rekrutan yang selamat, ketika mengetahui Dan terpilih dia langsung mengajaknya kabur, hingga menyarankannya meminta bantuan ayahnya yang ia benci untuk melepas alat di tangannya. Tiba-tiba saja ayah Dan melempar air dan menggeledah bajunya. Ia kira Dan datang untuk memata-matai dirinya yang benci pemerintah federal. Ayahnya lalu menceritakan kisah dirinya yang membuatnya terpaksa meninggalkan Dan dan ibunya. Tapi Dan justru menganggap ayahnya pengecut. Oleh karena itu, akhirnya Dan memberitahu istrinya kalau ia akan melanjutkan perekrutan. Ia juga memberitahu Muri yang terlihat sedih ketika mendengarnya. Tapi Dan meyakinkannya kalau ia pasti akan kembali. Scene berganti ke tempat pelatihan para calon rekrutan. Mereka diberitahu titik vital membunuh makhluk itu, yaitu tenggorokan dan abodemen. Tugas mereka hanya 1 minggu. Setelah itu jika gelang mereka masih menunjukkan tanda hidup, mereka akan dibawa kembali. Tidak ada latihan mendasar seperti baris berbaris dan lain-lain. Sebagian besar masuk ke tim D-Force, sisanya ke tim Air Force, yang bisa dilihat dari gelang masing-masing. Dan masuk tim Air Force sama dengan orang di sebelahnya yang banyak ngomong. Di sana juga dijelaskan kalau alat perpindahan sementara ini atau yang disebut jumpling, yang ditempatkan di laut hanya bisa mengirim ke masa depan. Karena waktu berjalan satu arah seperti sungai, jumpling menempatkan 2 rakit di sungai 30 tahun terpisah. Kita bisa melompat antara rakit itu, tapi rakit tetap bergerak maju. Setiap 6 hari sekali makhluk itu kembali ke sarang untuk istirahat. Saat itulah kami mengirim pasukan. Ketika Den sedang ngobrol sedang yang lain tidur, tiba-tiba alarm berbunyi. Para rekrutan tanpa persiapan dan rencana harus melompat lebih awal dari jadwal yang ditentukan, karena kondisi di sana di luar prediksi. Semua rekrutan dibariskan di aula, lalu keluar kilatan cahaya dari sekeliling atas aula. Dari kilatan cahaya itu muncul lubang cacing besar yang akan melompatkan mereka ke pantai Miami. Ketika lompatan sudah dimulai, terjadi error dengan titik koordinat pendaratan, membuat mereka mendarat di antara gedung-gedung tinggi hingga banyak yang mati sia-sia. Beruntung Dan mendarat pas di atas kolam berenang. Pusat Komando menghubungi Dan sebagai ketua Satgas Komando, karena ia mantan tentara. Dan diberitahu kalau landak putih telah menguasai kota dan harus dibasmi. Pesawat pengebom akan segera tiba. Namun tim riset terjebak di fasilitas lab karena sudah dikuasai musuh. Oleh karena itu misi mereka kini adalah penyelamatan. Mereka memulai pergerakan ke fasilitas riset yang berada di lantai 7. Belum terlihat keberadaan landak-landak putih. Hanya banyak jarum besar menembus dinding. Di salah satu ruangan ada mayat landak putih. Dorian mengambil sesuatu dari mayatnya. Yang bikin kaget lagi, banyak mayat tentara yang digantung. Kata pusat, jika ada mayat maka landak putih akan kembali. Oleh karena itu, Dan disuruh bergegas untuk mengambil data hard drive dan semua sampel penelitian. Pesawat pengebom akan tiba 6 menit lagi. Dan bersama timnya bergegas keluar lewat belakang dengan hati-hati. Saat sedang mengawasi atas, ternyata ada landak putih bersembunyi. Atau kita singkat saja mereka menjadi lantih. Dari tentakelnya bisa menembakkan duri, dan punggungnya keras dijadikan perisai. Oleh karena itu saat latihan diajarkan kelemahannya adalah tenggorokan dan abodemen. Unit Humvee dikerahkan untuk penjemputan, dengan asap merah sebagai tandanya. Namun sayang harapan itu harus pupus lantaran Humvee-nya diserang lantih. Walau begitu mereka tetap maju ke depan, sambil dibayang-bayangi bom yang dijatuhkan pesawat. Saat melewati jalan yang berongga, si gendut terjatuh. Dorian memaksa pergi tapi tidak dengan Dan. Ia berusaha menyelamatkannya. Karena mereka berada di jalur bom dan lantih yang semakin mendekat, si gendut dan si ibu akhirnya mengorbankan diri. Scene berganti ke Dan yang baru sadar di tenda penyelamatan. Ia dan Charlie kemudian keluar.
Mereka menghampiri Dorian yang duduk termenung akibat rekan-rekannya yang mati, membuat mereka berdua berdebat. Dorian bersikuku seharusnya saat itu tetap maju, sedangkan Dan bersikuku dengan pendiriannya menyelamatkan si gendut walau akhirnya tetap mati, karena ini adalah misi penyelamatan. Obrolan mereka terpotong oleh tentara yang meminta Dan menemui pusat komando, sedang Chauri dan Dorian diperintah kembali bertugas. Dan menemui pusat komando. Ia berterima kasih pada Dan karena telah membawakan sampel labnya. Di tengah pembicaraan, seorang tentara memanggil Kolonel Forrester dan mengira dirinya yang dipanggil. Padahal itu menuju ke pusat komando yang bernama Forrester juga. Merasa aneh, Dan menanyai asalnya. Tak terduga, ternyata ia adalah anaknya Dan, Murray Forrester yang sudah besar. Murray Forrester. Murray mengajaknya bicara sambil jalan-jalan. Ia mengaku memiliki rangkap jabatan karena populasi manusia tinggal 500.000 lagi. Dengan terpaksa, ia mengakui tidak sentimental terhadap pertemuan ini. Ia merekrut Dan bukan untuk bernostalgia, tapi untuk satu alasan yang akan ia katakan pada waktunya. Untuk memecah suasana, Murray mengajak Dan melihat sesuatu. Ia menunjukkan video lantih betina yang sangat agresif dan langka. Ia bersarang di bawah tanah dan jantannya sangat protektif. Murray mengenalkan Dan ke timnya dan memberitahu ia akan ikut misi ekstraksi. Ia juga menunjukkan kalau betina bisa bertahan dari toksin. Oleh karena itu, ia ingin tahu penyebabnya dan apa yang bisa membunuhnya. Karena fisiologinya ini adalah kunci kepunahan mereka. Di perjalanan, Murray memberitahu kalau awalnya mereka hanya ada di sini, mendarat dan bersembunyi dari satelit dan radar, lalu menghancurkan Rusia. 3 tahun kemudian, semua benua habis tanpa manusia. Manusia adalah makanan. Dan lalu menanyakan tentang kematiannya 7 tahun lagi. Tapi Murray memilih untuk tidak membahasnya. Tibalah mereka di sarang lantih. Pasukan pertama berhasil menyudutkan betina di Gua 1. Walau sudah dibius, si betina masih bisa melawan. Tak diduga si betina keluar dengan sendirinya dan membunuh pasukan satu persatu. Murray pun turun tangan. Tapi Dan dicegah agar tetap di heli. Karena merasa terpojok lagi, si betina berteriak memanggil bantuan. Murray menembak tentakelnya, membuat si betina marah menyerang Murray hingga terpojok. Mendengar situasi Murray ditambah melihat gerombolan jantan datang menyerbu, Dan langsung turun membantu Murray. Ia membuat si betina menembakkan duri ke tubuhnya sendiri hingga kesakitan. Saat itulah Dan dan Murray bersama mendorong si betina ke dalam kandang. Lalu dibawa helikopter. Tapi masalah belum selesai. Gerombolan jantan masih menyerbu. Karena helinya hancur diserang, Dan menaiki Humvee bersama Murray yang menembaki lantih yang mengejar. Di pinggir pantai mobil berhenti. Murray menembakkan suar. Mereka berdebat karena tindakan Dan di luar perintah. Dan berkata, "Maaf, aku masih ayahmu." Murray lalu menceritakan kisah hidupnya Dan sebelum meninggal. "Saat usiaku 12 tahun kalian berpisah. Saat usiaku 14 tahun kalian bercerai. Saat usiaku 16 tahun rumah sakit menelpon kami. Kau mengalami kecelakaan mobil." Setelah mendengar itu, Dan seolah tak percaya. Si betina dibawa ke Deep Well 9, benteng pertahanan manusia di laut yang terletak 20 mil sebelah timur pelabuhan Nelson, Bahama. Di situ juga letak alat jampling berada. Dan menghampiri Murray yang sedang meneliti si betina. Murray mengambil sampel dari betina untuk diteliti. Katanya genetik betina tidak berbeda jauh dengan jantan. Toksin masih mempengaruhinya, karena alasan tertentu tubuhnya dengan cepat mendetoksifikasinya. Murray melakukan serangkaian tes untuk mendapatkan toksin betina. Dan berkata, "Apakah kau punya solusi setelah menemukan toksinnya?" Murray menjawab, "Tidak ada gunanya membahas sebelum toksinnya berhasil ditemukan." Murray memberitahu besok adalah jadwal kembalinya, dan berkata ingin membantu, dalam arti ia tidak akan kembali besok. Tapi Murray menolaknya. Di luar, Dan berbicara dengan Greenwoods. Dia berkata, kalah atau menang perang ini hampir usai. Dan yang mendengarnya jadi merasa aneh. Dan lalu kembali menemui Murray yang belum berhasil menemukan toksinnya dari 10.000 tes. Dan memaksa ingin tahu alasan ia direkrut. Murray pun menjawabnya, "Jika toksin ini bekerja, kau harus membawanya kembali."
tak akan berhasil di sini dan tidak ada waktu lagi. Kau punya sumber daya dan kemampuan untuk memproduksi massal di masamu. Lalu kau bisa mencegah perang ini terjadi. Kenapa aku? Kata Den. Karena kau ayahku. Tak ada orang lain yang lebih kupercaya. Komputer menunjukkan hasil 100%. Berarti toksinnya berhasil. Namun tiba-tiba si betina mengamuk. Sedang dari luar gerombolan jantan berhasil menembus perimeter. Karena saking banyaknya, pertahanan tidak bisa menahan mereka. Muri menginstruksikan misi terpenting kali ini adalah membawa kembali Den ke masanya. Para jantan melepaskan si betina. Si betina lalu mengejar Den dan Muri yang sedang menuju ke alat jampling. Sayangnya Muri malah tertembak duri. Tapi masih bisa bertahan. Tapi tidak bertahan lama, Muri sudah tidak sanggup lagi berdiri. Ia meminta maaf atas kata-katanya ketika di pinggir pantai karena sedang marah. Ia lalu menyerahkan toksinnya. Tiba-tiba muncul si betina dari bawah. Tapi karena ada ledakan, si betina dan Muri terseret ke bawah. Dan berusaha menahan Muri, namun karena waktu jampling tersisa 20 detik lagi, Muri melepaskan diri. Dan yang tak terima ikut lompat berusaha menyelamatkan Muri. Namun dirinya malah terjampling kembali ke masanya bersama rekrutan lain yang selamat. Saat sadar ia memberitahu harus memproduksi toksin dan mengirimkannya kembali. Namun ia diberitahu kenyataan pahit kalau jampling terputus. Tidak bisa lagi lompat ke masa depan. Di sebelahnya ada juga Charlie yang selamat. Yang mengaku selamat karena bersembunyi. Saat keluar mereka disambut haru oleh keluarganya. Saat tiba di rumah, Den seolah tak percaya melihat Muri kecil. Ia lalu memeluknya. Saat Muri tidur, Den memandanginya. Lalu istrinya tiba. Den menceritakan tentang Muri di masa depan. Namun masalahnya sekarang ia punya toksin tapi tidak tahu cara menggunakannya. Istrinya memberi solusi dengan meneliti waktu dan tempat penyerangan pertama. Kata Den, makhluk itu pertama kali menyerang secara tiba-tiba di Rusia Utara pada tahun 2048. Kata istrinya, mereka menyerang pada tahun 2048 bukan berarti mereka tiba di tahun itu. Den menjadi teringat sesuatu lalu pergi. Dan pergi ke bar menemui Dorian. Ia mengajak Dorian kembali berjuang walau awalnya menolak. Tapi sebelumnya Den menanyakan cakar lantih yang ia ambil. Charlie meneliti unsur yang ada di cakar itu. Ia menemukan abu vulkanik yang bukan berasal dari Rusia, melainkan dari Cina. Charlie menanyakan Den, apakah kenal pakar gunung berapi? Den pun teringat muridnya yang selalu membahas gunung purba. Den menanyainya, bagaimana makhluk yang hanya menginjakan kaki di Rusia Utara bisa mendapat abu vulkanik dari Cina di cakarnya? Martin menjawab, itu mungkin berasal dari letusan milenium. Gunung Changba yang berada di perbatasan Cina dan Korea meletus 946 sebelum Masehi. Ledakannya setara dengan 1000 bom nuklir. Hingga abunya tersebar ke separuh penjuru dunia. Bisa ditemukan buktinya di dalam es. Dan menanyai cara menemukan tempat abu itu mendarat di Rusia. Martin menjelaskannya, hingga mendapat kesimpulan kalau mereka menghangat dalam rentan tahun 2023 hingga 2048 akibat pemanasan global. Mereka bertiga lalu meminta dukungan pada Menteri Pertahanan untuk pergi ke Rusia menjalankan misi ini. Tapi si Menteri Pertahanan tidak mau membantunya lantaran dunia sedang kacau. Ditambah militer sedang difokuskan untuk persiapan 30 tahun mendatang. Oleh karena itu mereka harus mencari pilot yang mau melakukan kejahatan internasional. Dan mengenal orang yang seperti itu, yang tak lain adalah ayahnya sendiri yang ia benci. Ia meminta bantuan ayahnya membawa timnya ke perbatasan Rusia untuk menemukan kapal alien. Tak hanya mereka bertiga, pasukan dari masa depan juga turut membantunya sambil membawa toksin yang sudah diproduksi. Mulailah misi pencarian ini dengan mencari anomali panas bumi. Tiba-tiba saja alat pengukur menjadi error. Mereka lalu berhenti. Kompas yang dipegang Den pun error. Mereka tertuju ke balok es yang kemungkinan adalah lokasinya. Lalu mereka meledakkannya. Terdapat lubang yang mengarah ke suatu tempat. Ternyata benar, ada pesawat alien yang tertutupi es. Awalnya Den berencana hanya menjadikannya bukti lalu melaporkannya ke pemerintah. Namun ayahnya menolak. Ia beranggapan pemerintah tetap tidak akan percaya. Oleh karena itu mereka setuju untuk melakukannya sendiri.
Charlie dan ayahnya ditugaskan di luar. Dengan perlahan mereka menyusuri isi pesawat itu. Mereka menemukan alien yang lain selain Lanti. Melihat dari posisi alien ini, Dan menyimpulkan mereka ke sini karena terjatuh. Mereka melanjutkan lagi penelusuran. Tak disangka mereka menemukan kantong-kantong besar yang berisi Lanti yang tertidur. Sehingga mereka menyimpulkan kalau Lanti ini adalah kargo yang akan dikembangbiakan atau senjata pemusnah planet. Hanya saja mereka mengalami kecelakaan di sini. Dan lalu mengomandoi untuk menyuntikkan toksin ke dalam kantong-kantong itu. Lanti itu bereaksi hingga ada yang teriak. Namun tak lama mereka hancur. Namun dari teriakan itu menyadarkan Lanti-Lanti yang belum ditoksin. Dan melihat si betina dari tanda di kepalanya. Segera ia menyuntikkan toksinnya. Namun terlambat, Lanti ini keburu keluar. Dan menginformasikan ke Charlie dan ayahnya. Si pemimpin pasukan menyuruh Dan menangani yang keluar. Sedang ia dan yang lainnya menangani yang di dalam. Ayahnya Charlie berhasil membunuh 2. Sedang Charlie yang lagi-lagi salah menggunakan pistol membunuhnya dengan mesin pemotong. Tinggal tersisa 1 si betina. Saat yang di dalam sedang menghadapi Lanti, tak sengaja mereka menemukan kolonel Lanti lain yang akan keluar. Tanpa pikir panjang, Dorian langsung meledakkan bom C4-nya hingga pesawatnya hancur. Di luar, Dan melihat Charlie dan ayahnya yang kelelahan setelah mengejar si betina yang kabur. Kemudian Dan dan ayahnya pergi berdua memburu si betina. Ayahnya mengecoh si betina. Ia lalu menembakinya. Si betina langsung menghampirinya. Sesaat sebelum menerkam, Dan menabraknya. Lalu ia dan ayahnya menembaki si betina dari 2 sisi hingga membuatnya terpojok dan hilang. Karena salju yang lebat, pandangan mereka jadi terbatas. Ayah Dan menyuruhnya untuk saling membelakangi. Tiba-tiba makhluk itu muncul mendorong ayahnya. Lalu menembak pistol Dan lalu kakinya. Dan mencabut durinya dan menusuk ke mulut si betina saat akan menggigit. Ayahnya menambah 1 tusukan ke matanya yang membuatnya buta hingga panik menembak tanpa arah. Dan lalu menancapkan toksin di salah satu kakinya. Namun pintarnya si betina ini segera memutus kakinya sebelum efeknya merambat. Dan mengeluarkan cakar pemberian Dorian dan siap bunuh diri bersama si betina. Tapi ayahnya malah melukai tangannya untuk mengalihkan perhatian si betina. Ia meminta maaf pada Dan atas segalanya. Sebelum si betina menerkam ayahnya, Dan menerkam si betina itu duluan pakai cakar dan menusukinya. Saat sudah lemah, ia lalu memasukkan toksin ke dalam mulutnya. Lalu menendangnya ke jurang hingga jatuh dan hancur. Di TV diberitakan tentang ledakan pesawat alien. Menteri Pertahanan yang menolak membantu Dan sesumbar mengaku-ngaku kalau itu adalah jasanya. Dengan kaki terpincang, Dan pulang sambil membawa tempat sampah yang ia tendang di awal film. Setelah memeluk Muri, ia memberitahu membawa kejutan. Yang tak lain adalah kakeknya. Ayah Dan sangat senang bertemu dengan cucunya setelah sekian lama dicegah Dan. Dan film pun berakhir sampai di sini. Film ini bagus untuk ditonton. Selain syarat akan moral ikatan keluarga, film ini juga mengingatkan kita akan pentingnya memaafkan, apalagi pada orang tua yang telah membesarkan. Baik, segitu dulu dari Mimin. Bagi kalian yang ingin request film, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya.